Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke pertemuan ke-8 tentang forecasting atau peramalan. Jadi ceritanya tentang Walt Disney and Resort. Nah, Walt Disney Park and Resort adalah merek global yang terpandang, sekalipun raja dari kerajaan gaib. Kerajaan gaib sih, magic sebenarnya maksudnya. Maksud itu dunia Wonderland gitu. Bukanlah manusia melainkan seekor tikus Mickey ya. Berbeda adalah CEO setiap hari mengelola perusahaan hiburan raksasa ini. Di Disney, peramalan adalah kunci utama dalam kesuksesan perusahaan dan juga memberikan keunggulan bersaing. Jadi para manajer selalu berupaya memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Forecasting atau peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan bentuk model kuantitatif. Jadi kalau forecasting ini ibaratnya dalam bab ini sebenarnya kita udah belajar di anggaran perusahaan. Ya, anggaran perusahaan sama forecasting hampir sama. Nanti kita akan melihat bagaimana proyeksi penjualan di masa depan. Peramalan berdasarkan horizon waktu masa depan terbagi atas pertama peramalan jangka pendek. Jadi dia merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, penugasan kerja, tingkat produksi. Peramalan jangka menengah itu merencanakan penjualan, anggaran produksi, anggaran kas, dan menganalisis rencana operasi. Peramalan jangka panjang dia merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi, dan pengembangan fasilitas serta penelitian dan pengembangan bank ya. Research and development. Jenis-jenis peramalan ya, peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Nah, satu peramalan ekonomi itu memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, indikator, dan perencanaan lainnya. Peramalan teknologi memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga, peramalan permintaan, yaitu proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Kepentingan strategis, silakan dibaca. Ya, 4 metode. Saya masuk ke soal lah. Metode kuantitatif, ada pendekatan naik, rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial, model direct waktu, kemudian model asosiatif, itu terdiri dari proyeksi tren dan regresi linear. Ada. Masuk ke soal ya. Kalau pendekatan naif ini, ya pendekatan naif itu maksudnya gegabah atau apa nama istilahnya, agak-agak arah yang punya negatif connotation ya. Maksudnya lemah gitu. Teknik peramalan mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Oke, kita masuk ke itulah moving average ya. Rata-rata bergerak. Rata bergerak adalah suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Jadi rata-rata bergerak ya, ini adalah sigma, berarti penjumlahan permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi dengan N ya. N adalah sum of period dalam moving average. Contoh gini, misalnya ini ada bulan Januari sampai dengan Desember. Ini penjualan aktual. Berarti penjualan aktual ini realisasinya sebenarnya terjadi. Berarti mana cara menghitungnya? Jadi moving average-nya tidak hanya dalam memprediksi saham pun bisa gitu. Memprediksi saham, memprediksi kripto. Nah, jadi kalau kalian pandai membaca grafik moving average, nah itu biasanya angka 5-10% return per bulan, nah, udah bisa kalian cari. Ya, kalau saya lihat nggak perlu ngitung lagi, tapi lihat dari grafiknya aja. Kok bisa moving average itu apa sih? Kok bisa itu? Nah, seperti ini. Kenapa kok moving average itu paling umum dipakai? Nah, jadi gini, ini penjualan realisasi Januari, Februari, Maret. Ini 10, 12, 13. Nah, untuk bulan April, ya, untuk bulan April, oke, untuk bulan April itu aktualisasinya 16, ya. Nah, aktualisasi 16. Nah, moving average-nya berarti yang 3 ini, moving average 3 ini dibagi
kan dia rata-rata 3 bulanan ya, 3 bulanan. Berarti 10, 12, 13 dibagi 3 menjadi 11,67. Ya. Nah, jadi apa namanya? Ini dia angkanya, angka moving average-nya untuk 3 bulan. Kemudian untuk di bulan Mei, jadi kalau untuk bulan Mei berarti 3 yang ini lagi yang dimasukkan. Ya, saya ulangi. Kalau yang bulan April kan ini yang dimasukin. Ya, untuk perhitungan bulan April. Kalau yang untuk bulan Mei berarti yang dimasukin yang 3 ini. Oke. Nah, 12, 13, 16. Kalau yang bulan Juni berapa moving average-nya? Nah, berarti ini 13, 16, 19 ya. Gampang. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi moving average itu bisa 3 bulanan, bisa tahunan, kemudian bisa apa ya? Nah, bisa dalam jangka pendek. Kalau misalnya dalam saham atau kripto, bisa moving average itu dalam 15 menit ada grafiknya. Ada dalam 15 menit, ada dalam 30 menit, ada dalam 1 jam, ada dalam 4 jam, ada dalam 1 hari. Ya. Jadi gitu cara mencari moving average. Terus kalau moving average, nah jadi kalau seandainya moving average-nya itu naik, ya maka boleh diambil, boleh dicicil kita kalau mau beli saham, kalau mau beli kripto, ya beli kripto, beli saham. Jadi pakai indikator itu yang salah satu yang paling bagus, moving average. Jadi udah dapat ilmunya, nah cobalah terapkan. Kemudian penghalusan eksponensial merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembuatan yang canggih tapi masih mudah digunakan. Metode ini sangat menggunakan pencatatan data masa lalu yang sangat sedikit. Ini FT peramalan baru, peramalan FT kurang 1 berarti peramalan tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya, pokoknya sebelumnya. Kemudian alpha berarti konstanta penghalusan atau pembobotan. A T kurang 1 berarti permintaan aktual di masa yang lalu. Contoh, pada bulan Januari, seorang penjual mobil memprediksi permintaan mobil di bulan Februari sebanyak 142 mobil. Permintaan aktual bulan Februari 153. Dengan menggunakan konstanta penghalusan yang dipilih oleh pihak manajemen alfanya 0,2. Tentukan peramalan di bulan Maret. Berarti cara mencari FT-nya, tentukan peramalan forecasting di bulan Maret. Forecasting, FT forecasting maksudnya ini. Ya. Berarti yang FT kurang dari 1, berarti yang forecasting tahun bulan sebelumnya. Ya, berarti 142 nih, karena forecasting bulan sebelumnya. Ditambah alpha dikali aktual T kurang 1 dengan F T dikurang 1. 0,2 dikali 15253 dikurang 142. 153 berarti dari permintaan aktual dikurang dengan 142 forecasting bulan sebelumnya 142, maka menjadi 142 tambah 2,2 menjadi 144 unit dibulatkan ke bawah. Ya, proyeksi tren. Kalau proyeksi tren itu seperti regresi linear berganda. Nah, persamaan garisnya Y sama dengan A tambah BX. Adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data di masa lalu, kemudian diproyeksikan dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka panjang, menengah, dan jangka menengah dan jangka panjang. Y sama dengan A tambah BX. Ini apa namanya? Ini bisa dibesarkan lagi nggak? Oke. Contoh, ini contoh soal. Oke, ini dia rumusnya. Kalau tadi A tambah BX ya. A rumusnya ini, B rumusnya ini. Ini contohnya nih, permintaan daya listrik pada NY Edison selama 2001-2007 tunjukkan dalam megawatt. Ini dia tahun 2001, ini datanya time series nih. Permintaan daya listriknya, demand 74, 79, 80, 90, 105, 142, dan 122. Oke, 2001 sampai
Ini dia. Ini soalnya ya, soalnya. Nah, kemudian kita cari dulu X kuadrat. Periode waktu itu berarti yang tahun 2001 awal kita jadikan X1 sampai ya, kalau 2008 dia diminta 2008 ya. Nah, itu 1 2 3 ya. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 sesuaikan dengan tahunnya. Permintaan listrik sesuai dengan soal. X kuadrat berarti 1 dikuadratkan. 4 ini dapatnya 2 dikuadratkan. 9 3 dikuadratkan. 4 yang ini berarti 4 dikuadratkan ya, dapat X kuadrat. XY 1 kali 7 4 7 4, 2 kali 7 9 1 5 8 ya, ini dia. 6 kali 1 42 5 8 52. Nah, berarti di sini dijumlahkan, disumkan namanya, dijumlahkan kalau dalam Excel disumkan. Ini jumlahnya 28, jumlah Y 692. X kuadrat dijumlahkan 140, sigma XY 3063. Sehingga nah, rata-ratanya lagi, rata-ratanya coba dicari, ini ada 4 di sini dan Y ya, dan Y 98,8. Oke, penyelesaian. Tinggal dimasukin angkanya. Sigma XY berapa? Sigma XY. Ini 3063. Sigma ini 3063 dikurang N X Y. Ini rata-rata ya. Nah, kalau ada garis, ada topi di atasnya berarti ini rata-rata. N-nya berapa nih? N-nya jumlah tahun. Berarti ada 7 tahun kan? 7 tahun. Nah, 7 dikali rata-rata rata-rata X dan rata-rata Y. Nih, ya. Rata-rata 4 kali 98,86. Nah, kemudian sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini 140. Dikurang 7. Dikurang N. 7 tadi berarti rata-rata kemudian dikuadratkan. Jadi dari ini rata-rata ini kemudian dikuadratkan. Nah, dapatnya 28 ya. Sorry, ini 4 kuadrat 16. Berarti tinggal dijumlahkan di atas kemudian dicari, dapatnya 10,54. Berarti sudah dapat konstanta B. Ini persamaan B ya. 10,54 masukkan ke sini. Nah, ke sini. Kemudian A berarti rata-rata Y dikurang B kali BX ya, B rata-rata X. Ya. Oke, berarti rata-rata yang di atas tadi 98,86 ya. Nih. 98,86 nih. Kemudian 10, nih B ini tadi ya. 10,54. Nah, masukkan sehingga di sini 10,54. Berarti kemudian rata-rata X tadi, rata-rata X ini tadi berapa ya? 4 ya. Oke, 4. Maka dapatnya 56,70. Sehingga persamaan trennya A tambah BX berarti 56,70 tambah 10,4 X. Yang dicarinya tahun berapa? Tahun 2008. Kalau tahun 2009 bisa nggak kita cari? Nah, tahun 2008 maka menjadi 8. Kalau ditanya tahun 2009 berapa angka di sini? Maka menjadi 9. Kalau ditanya tahun 2010 berapa angkanya di sini? Maka menjadi 10 ya. Sesuaikan dengan tahunnya ini. Oke ya, sehingga permintaan tahun 2008 di forecastingnya menjadi 56,70 ditambah 10,54 kali 8. Permintaan tahun 2009 berarti 56,70 tambah 10,54 dikali 9. Permintaan tahun 2010 56,70 tambah 10,54 kali 10. Ya. Kalau tidak masalah ya. Nah, demikian untuk bahan pertemuan tentang forecasting. Belum sempat lagi saya bikin soal tentang yang kemarin, yang mudah-mudahan saya sempat bikin soal. Jadi mudah-mudahan kalau tugas itu menambah pemahaman kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.